Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai pandangan-pandangan awal dalam aliran psikologi yang terbagi menjadi dua, yaitu strukturalisme dan fungsionalisme. Sebelum kami memasuki materi kelompok kami, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya beserta teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Tiara Nurul Khawlah. Saya Ahmad Atta Amrullah. Saya Rizky Olivia Putri. Psikologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari pikiran manusia. Psikologi mempelajari bagaimana manusia berpikir, penyebab perilaku, dan tindakan manusia. Psikologi sebagai disiplin ilmu telah berkembang pesat sejak abad ke-19. Pada awalnya, terdapat beberapa aliran pemikiran yang menjadi dasar bagi perkembangan psikologi, yaitu strukturalisme dan fungsionalisme. Selanjutnya ada strukturalisme. Aliran strukturalisme menekankan pada analisis dan pemahaman struktur kesadaran manusia. Dalam aliran strukturalisme, subjek yang telah terlatih melaporkan secara deskriptif apa saja yang merupakan unsur-unsur dari rangsang stimulus yang disajikan kepada mereka. Wilhelm Maximilian Wundt adalah seorang dokter, psikolog, fisiolog, dan profesor yang dikenal sebagai penemu psikologi modern. Ia dianggap sebagai bapak psikologi eksperimental, karena Wilhelm Wundt adalah tokoh utama yang mempelopori aliran strukturalisme dalam psikologi. Strukturalisme bertujuan untuk memahami komponen-komponen dasar dari pikiran manusia dan bagaimana komponen-komponen ini membentuk pengalaman keseluruhan. Fungsionalisme. Aliran fungsionalisme berfokus pada fungsi dan tujuan dari proses mental dan perilaku manusia. Dasar pemikiran utama aliran ini adalah bahwa pikiran dan perilaku manusia harus dipahami berdasarkan fungsi atau tujuannya, bukan hanya dengan menganalisis struktur atau elemen dasar dari pengalaman mental seperti yang dilakukan dalam strukturalisme. Secara keseluruhan, aliran fungsionalisme menjadi fondasi bagi perkembangan psikologi yang lebih pragmatis, di mana aspek-aspek perilaku dan proses mental dapat dilihat sebagai alat untuk bertahan hidup, berkembang, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. William James adalah salah satu tokoh aliran fungsionalisme. William James adalah seorang filsuf dan psikologi Amerika yang sering dianggap sebagai salah satu pendiri psikologi modern dan pemikir utama dalam aliran fungsionalisme. William James berperan penting dalam perkembangan aliran fungsionalisme dalam psikologi. Meskipun ia sendiri tidak secara langsung mengidentifikasi diri sebagai fungsionalis, karena pandangan pragmatis James juga berkontribusi pada fungsionalisme. Menurutnya, nilai dan kebenaran suatu ide bergantung pada seberapa efektifnya ide tersebut dalam membantu seseorang beradaptasi dengan lingkungan dan mencapai tujuannya. Gagasan ini mendukung prinsip fungsionalisme yang menilai proses mental berdasarkan kegunaan dalam meningkatkan adaptasi individu terhadap lingkungannya. Perbedaan aliran strukturalisme dan fungsionalisme. Fungsionalisme berfokus pada mengapa perilaku manusia bisa berubah-ubah, sedangkan strukturalisme merupakan penafsiran persepsi dunia melalui indera kita dan pemahaman lingkungan kita. Selanjutnya, saya akan memaparkan penjelasan mengenai implikasi dan kritik terhadap aliran strukturalisme dan fungsionalisme dalam psikologi. Yang pertama yaitu implikasi strukturalisme. Implikasinya yaitu memberikan fondasi bagi pengembangan psikologi eksperimental dan metode ilmiah. Lalu, kritiknya yaitu terlalu fokus pada struktur kesadaran, mengabaikan aspek lain yang mempengaruhi perilaku. Metode introspeksi dianggap kurang objektif. Lalu, ada implikasi fungsionalisme. Implikasinya yaitu mendorong penelitian tentang proses mental dan perilaku dalam konteks lingkungan. Dan kritiknya yaitu terlalu fokus pada fungsi, kurang memperhatikan struktur metode observasi dan eksperimen dapat mengabaikan faktor. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai strukturalisme dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada tiga. Yang pertama, analisis diri atau self-reflection.
Strukturalisme mengajarkan untuk memeriksa pikiran dan perasaan secara terperinci. Jadi ini dalam kehidupan sehari-hari bisa dilakukan melalui introspeksi untuk memahami emosi atau reaksi dalam situasi tertentu. Contohnya ketika kita mmm, merasa cemas, itu seseorang bisa menganalisis elemen-elemen penyebab kecemasan seperti apa yang dirasakan oleh tubuhnya, terus apa yang dipikirkannya, terus dan bagaimana respon emosionalnya. Selanjutnya itu meningkatkan kesadaran sensori. Strukturalisme berusaha memahami sensasi seperti penglihatan, pendengaran, dan penciuman sebagai komponen pengalaman. Oke, maksud dari ini tuh dalam praktik sehari-hari seseorang bisa melatih mindfulness dengan menyadari sensasi yang mereka alami saat ini. Contohnya kayak mereka menyadari tentang aroma makanan, terus juga, suara di sekitar mereka atau perasaan tekstur suatu benda, seperti itu. Selanjutnya yaitu memahami persepsi. Strukturalisme juga membahas persepsi sebagai elemen kesadaran. Konteks dalam kehidupan sehari-hari itu, seseorang bisa menggunakan pendekatan ini untuk memahami bagaimana persepsi yang berbeda bisa mempengaruhi pandangan dan interaksi dengan orang lain. Contohnya memahami bahwa 2 orang, ya itu mungkin memiliki persepsi yang berbeda tentang suatu situasi yang sama, karena elemen-elemen yang persepsi yang mereka fokuskan itu berbeda, seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi fungsionalisme itu kita bisa terapkan di kehidupan sehari-hari, contohnya yang pertama dalam penyelesaian masalah atau problem solving. Jadi fungsionalisme itu membantu seseorang melihat pikiran dan perilaku sebagai alat untuk mengatasi tantangan. Kalau misalkan di dalam kehidupan sehari-hari ini tuh berarti fokus pada bagaimana cara berpikir atau kebiasaan tertentu bisa membantu seseorang untuk mencapai tujuan seseorang itu. Contohnya saat dihadapkan dengan masalah, seseorang yang punya pemikiran fungsionalis, dia biasanya akan menganalisis strategi mana yang paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Dibandingkan dia menganalisis apa sih penyebab masalah itu, seperti itu. Lalu untuk yang kedua yaitu adaptasi sosial. Fungsionalisme menekankan pentingnya kemampuan beradaptasi terutama dalam konteks sosial. Ini seseorang tuh bisa menggunakan prinsip ini tuh untuk belajar beradaptasi dengan lingkungan sosial yang berbeda untuk mengembangkan keterampilannya yang dapat membantu mereka tuh lebih mudah bergaul dan bekerja bersama tim gitu. Jadi dengan kemampuan ini mereka bisa mengasah terus kemampuan sosial mereka dalam bergaul, dalam memperluas relasi seperti itu. Lanjut ada meningkatkan eee, kebiasaan yang bermanfaat. Nah, meningkatkan kebiasaan yang bermanfaat ini, fungsionalisme membantu individu fokus pada kebiasaan atau aktivitas yang secara nyata bermanfaat bagi kehidupan mereka. Dalam rutinitas sehari-hari ini bisa diterapkan dengan memilih kebiasaan yang positif, kayak membaca buku, terus olahraga, itu kan memberikan kita dampak yang positif dalam jangka panjang kan, daripada kita, memiliki aktivitas yang cuman bisa memenuhi dorongan sesaat saja, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Strukturalisme membantu individu mengamati dan memahami elemen-elemen dari pengalaman mental secara mendalam, sementara fungsionalisme mendorong mereka untuk melihat manfaat atau gunaan dari pikiran dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di kedua aliran ini meskipun berbeda, tapi kedua aliran ini dapat saling melengkapi dan memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kita memahami dan menavigasi kehidupan kita.